Uhayyikum bitahiyatil Islam, tahiyatan ahlil jinan, tahiyatan mubarakan, tahiyatan alimatan indallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin, habibi rabbil alamin, imamil muttaqin, sayyidil anbiya wal mursalin, sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam tasliman katsira. Amma ba'du. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa berkumpul bersama bermuajah. Saya akan menjelaskan sedikit tentang hari akhir itu, surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah. Al-jannatu mustaqatun al-arba'at anfar. Surga itu rindu pada 4 golongan. Apa saja yang 4 golongan itu? Satu, ada yang masih ingat? Talil Quran, orang yang selalu senantiasa membaca ayat suci Al-Quran. Wahid lisan, dan yang kedua orang yang selalu senantiasa menjaga lisan. Wasoma fi Ramadan, dan orang yang sedang berpuasa di bulan suci Ramadan. Yang selalu berpuasa di bulan suci Ramadan. Yang terakhir wamut imajian, orang yang memberi makan kepada orang yang kelaparan. Lalu bagaimana kehidupan di dalam surga? Lalu bagaimana kehidupan di alam neraka? Tentu saja digambarkan dalam Al-Quran surat Muhammad ayat 15. Al-jannatu wa'ida lil muttaqin. Surga itu diciptakan dan dijanjikan bagi orang-orang yang bertakwa. Apa itu takwa? Menjalankan segala yang Allah perintahkan dan menjauhi larangannya. Itu yang disebut dengan takwa. Surga itu diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu orang yang menjalankan segala yang Allah perintahkan dan yang menjauhi segala apa yang Allah larang. Nah, kembali ke tadi topik awal, bahwasanya surga itu rindu kepada 4 golongan. Tadi Al-Quran, orang yang selalu senantiasa membaca Al-Quran. Pagi bangun tidur dia baca Al-Quran. Nah, orang yang selalu senantiasa membaca Al-Quran, bibirnya tak henti-hentinya membaca Al-Quran. Dari bangun tidur, setelah sholat subuh kita kan baca Al-Quran tuh 1 jam dari jam 5 sampai jam 6. Lanjut persiapan sekolah, berangkat sekolah dari jam 7 sampai dengan jam 12.50, jam 1. Baru tuh kita pulang persiapan sholat zuhur. Ketika menjelang sholat zuhur, kalian sudah datang 5 menit sebelum imamnya datang duluan, baca Al-Quran lagi dan seterusnya. Tidak hentinya santri baca Al-Quran. Oh alhamdulillah kalau sudah lulus. Apakah senantiasa baca Al-Quran seperti ketika kalian di pondok? Tanyakan pada alumni. Nah, yang kedua adalah orang yang hifdz lisan, menjaga lisannya. Tidak pernah lisannya itu dia gunakan untuk menyakiti hati orang lain. Selalu berkata-kata yang baik. Maka la yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah diam. Hendaklah berbicara yang baik atau hendaklah diam. Kalau kita sedang berambisi ataupun sedang emosi karena frustasi akibat terlalu banyaknya permasalahan hidup ini, maka ambillah wudhu. Kalau sedang berdiri, duduk. Kalau duduk masih juga emosi, tidur, berbaring, tidur. Itu yang kedua, yaitu orang yang selalu senantiasa menjaga lisan. Hati-hati sama lisan. Alisan kasih. Lisan itu bagaikan pedang. Seseorang itu bisa sakit hatinya karena lisan seseorang yang lain. Bisa jadi dia tidak akan pernah melupakan kejadian yang dia terima selama di pondok pesantren karena seseorang tidak bisa menjaga lisannya sampai ke hulu hati. Ketika seseorang teringat akan kata-kata jelek dari orang lain, maka dia akan doakannya yang tidak. Oleh karena itu berkata-katalah yang baik atau hendaklah itu di Rasulullah SAW. Adapun juga la tahu, jangan marah dan jangan marah. Yang ketiga, orang yang dirindukan surganya Allah Subhanahu wa taala yaitu
fi Ramadan, orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Bukan lagi kalian yang ingin surga, tapi surga yang ingin kalian. Surga itu ingin dimasukkan sama kita-kita yang istiqomah berpuasa di bulan suci Ramadan. Lalu ada lagi nanti, bagaimana orang yang berpuasa di bulan Ramadan yang amalnya itu diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apakah yang pernah nggak kalian waktu kecil kan? Waktu kecil ngumpet-ngumpet, aduh nggak ada bapak sama ibu minum, ditanya lagi masih mah puasa, padahal udah minum gitu kan? Itu kan masa kecil, itu dimaafkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Singkat yang dalam ceramah pada malam hari ini saya menyampaikan bahwasanya orang yang berpuasa di bulan Ramadan adalah orang yang didudukan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita termasuk dalam golongan orang yang didudukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir adalah mu'tinan, orang yang memberi makan kepada orang yang kelapa. Kalian tidak usah merasa resah ketika yang bagi tuh makanannya. Ya, karena ada orang terang-terangan gitu kan. Kalau senang jelametan mepet, jelametan mepet. Orang yang cek istilah Sunda, kalau sering kali meminta-minta makan kepada teman itu disebut dengan julametan. Tapi ketahuilah bahwa pahala bagi orang yang beri makan kepada orang yang kelaparan, apalagi siang-siang pulang sekolah, aduh lapar, ada temennya bawa roti, diminta punya roti 2 kasih 1 ke temennya, punya roti 4 temennya ada 10 bagi itu supaya semuanya dapat. Itu sosial kehidupan di pondok pesantren, semuanya merasakan. Intinya Allah SWT menciptakan saya itu kecuali ilah liya'budullaha wa mukhlisina lahud-din, itu untuk beribadah kepada Allah dan beramal ikhlas. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Syukran kasiran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.